Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi, Kabupaten Lombok Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi mata kuliah Hukum Tata Negara ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi program studi Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi. Jadi pada kesempatan kali ini pertama kita akan membahas tentang pengertian dan objek kajian Hukum Tata Negara. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara, dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara. Jadi ketiga materi ini perlu disampaikan pada kesempatan kali ini supaya nanti di akhir perkuliahan diharapkan teman-teman sekalian mampu atau bisa merinci pengertian dan objek kajian dari hukum tata negara, kemudian ruang lingkup kajian hukum tata negara, serta mampu mengaitkan antara hubungan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta ilmu negara. Materi pertama kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari hukum tata negara. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan atau gambaran terkait dengan pengertian hukum tata negara. Baik, dari beberapa pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu, paling tidak saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman sudah bisa memberikan pandangan terkait dengan pengertian hukum tata negara, meskipun secara bahasa tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pakar atau ahli hukum tata negara. Tapi itu tidak masalah, karena yang penting poin-poin atau unsur-unsur yang ada di dalam hukum tata negara itu sudah bisa ditangkap atau bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari hukum tata negara menurut Profesor Jimli Asidiki. Jadi Profesor Jimli Asidiki ini adalah salah satu pakar atau ahli hukum tata negara, di mana beliau juga sempat menjadi salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, nah beliau menyampaikan bahwa hukum tata negara itu adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari tentang kenegaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah Paul Scholten. Beliau menyebutkan bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. Jadi seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana organisasi kelembagaan suatu negara itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga adalah Wade dan Philip. Ini menyampaikan bahwa hukum tata negara itu merupakan alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme hubungan antara alat-alat perlengkapan negara itu sendiri. Sekali lagi, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme hubungan antara alat-alat perlengkapan negara itu sendiri. Selanjutnya, apa yang menjadi objek kajian dari hukum tata negara? Silakan teman-teman, mungkin ada yang menyampaikan.
Ya, betul sekali. Jadi dari nama mata kuliah saja sudah kelihatan, yaitu hukum tata negara. Berarti nanti objek kajiannya adalah negara. Betul sekali ya. Selanjutnya dari objek kajian hukum tata negara ini, jadi tadi ada hukum administrasi negara, kemudian hukum tata negara, dan ilmu negara ini memiliki objek kajian yang sama, yaitu sama-sama mengkaji tentang negara. Lalu bagaimana kaitannya atau hubungannya antara ketiga disiplin ilmu tadi? Jadi yang pertama adalah ilmu negara ini kajiannya adalah negara secara abstrak atau secara umum. Jadi berbicara tentang teori pembentukan negara, kemudian unsur-unsur dari negara dan lain sebagainya. Jadi secara umum. Sementara hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini meninjau negara dalam pengertian yang lebih konkret, artinya sudah terikat oleh tempat dan waktu dan keadaan, misalnya negara Indonesia atau negara Malaysia. Tentunya kedua negara ini memiliki ciri khas atau bentuk sistem ketatanegaraan masing-masing. Nah, ini yang menjadi kajian dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ruang lingkup kajian dari hukum tata negara. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau sudah mendapatkan gambaran terkait dengan ruang lingkup kajian dari hukum tata negara dari awal pertemuan mungkin sampai detik ini sudah mendapatkan gambaran atau bisa menyimpulkan sendiri terkait dengan ruang lingkup kajian hukum tata negara. Silakan, ada yang ingin menyampaikan gagasannya atau menyampaikan pandangannya terkait dengan ruang lingkup kajian hukum tata negara. Baik, luar biasa ya dari apa yang disampaikan oleh beberapa teman kalian terkait dengan ruang lingkup kajian hukum tata negara ini secara umum sudah menguasai atau bisa menggambarkan atau bisa merincikan apa saja yang menjadi ruang lingkup kajian dari hukum tata negara. Baik, untuk menambah wawasan atau pengetahuan terkait dengan ruang lingkup kajian hukum tata negara ini, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah jabatan dalam susunan ketatanegaraan. Jadi jabatan dalam susunan ketatanegaraan ini menjadi ruang lingkup kajian dari hukum tata negara. Misalnya jabatan sebagai gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai presiden. Ini adalah kajian dari hukum tata negara. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, bagaimana cara mengisi jabatan tersebut. Jabatan apa namanya? DPRD, kemudian bupati, gubernur, wali kota, dan bahkan sampai presiden, kira-kira sistem atau mekanisme pengisian jabatannya itu seperti apa. Nah, itu adalah juga menjadi bagian dari kajian dari hukum tata negara. Kemudian siapa yang akan melakukan atau mengadakan pengadaan jabatan tertentu dalam sistem ketatanegaraan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadi ruang lingkup kajian dari hukum tata negara itu adalah tugas dan wewenang dari jabatan, struktur atau susunan sistem ketatanegaraan tersebut. Misalnya sebagai presiden, apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, kemudian sebagai gubernur, apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah kajian dari hukum tata negara. Dan selanjutnya adalah hubungan kekuasaan satu sama lain. Jadi antar lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dari sistem ketatanegaraan, misalnya KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian kementerian lain dan lain sebagainya itu bagaimana mereka menjalankan kekuasaannya itu tentunya berdasarkan tugas dan wewenangnya itu juga menjadi kajian dari hukum tata negara. Dan yang terakhir adalah
batas-batas organisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini artinya bahwa setiap lembaga atau organ atau organisasi negara itu tentunya sudah memiliki batasan-batasan uh, kerjanya. Artinya tidak boleh saling menyikut satu sama lain, tidak boleh saling mengambil tugas dan wewenangnya antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, bahwa antara lembaga yang satu atau organ-organ atau organisasi lembaga negara lainnya itu harus berjalan tentunya sesuai dengan koridor atau batas-batas uh, organisasinya masing-masing. Jadi cukup sekian materi kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan pertemuan materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya menambah wawasan pengetahuan terkait dengan hukum tata negara ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan tentunya itu menjadi amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.